Dari Hotel Mulia ke Bebek. Dan histori pendidikan juga nggak nyambung ya, Bob. Kalau kita sambung-sambung nggak ketemu ya. Jurusan Fisika Universitas Indonesia. UI loh, UI. Nggak main-main loh. Iya. Jumpa lagi di Ibob, Sony. Sarjana Peternakan. Kali ini kita ada di kandang bebek, Kandang bebek. di salah satu subscribernya vlogger peternakan Indonesia. Kita kasih tahu dulu profil beliau ini. Ya. Dari Senayan, bukan anggota DPR ya. Concierge dari Hotel Mulia, hotel ternama di Jakarta lah. Siapa yang nggak tahu? Beliau adalah Pak Aris. Iya. Selamat datang di Indramayu. Iya, itu. Apakah sudah ketemu yang dicari? Sejauh ini saya belajar banyak kepada Pak Aris. Ini usaha bebek beneran atau kamu pas Pak? Pak Aris dari concierge dari Hotel Mulia sampai ke kandang bebek di Indramayu. Indramayu atau Subang? Perbatasan antara Subang dan Indramayu. Pas di perbatasannya. Pas di perbatasannya. Pas di Ini perbatasan. berarti banyak pilihan kalau di sini ya. Iya, Untuk pilihan beternak. Gua juga heran, Bob. Dari Kenapa? tadi waktu perjalanan ke sini, Rizky tanya, "Bang, mau kemana?" Indramayu. Pikirannya tuh Waduh. aneh-aneh aja dia, Bob. Jauh sekali ya pemikirannya ya. Karena jauh dari Jakarta perjalanannya. Tapi di gitu. Indramayu memang ada yang legit. Ah, gitu. Ada. Mangga Indramayu. Mangga. Itu legit banget. Iya. Legit. Jadi Mangga ya, teman-teman, Mangga Indramayu. Mangga A. Gitu. Kita akan ngobrol dengan Pak Aris ini mengenai bebek. Dari Hotel Mulia ke Bebek. Dan histori pendidikan juga nggak nyambung ya, Bob. Kalau kita sambung-sambung nggak ketemu ya. Jurusan Fisika Universitas Indonesia. UI loh, UI. Nggak main-main loh. Iya. Ini menarik. Kenapa bisa sampai di kandang bebek ini? Ya, jadi karena saya lebih senang berwirausaha gitu ya. Setelah berhenti dari hotel, saya mencari beberapa peluang usaha. Oke. Ya, terutama saya lihat dari channel-channel YouTube yang subscribernya banyak, yang menginspirasi. Salah satunya adalah blogger peternakan Indonesia. Jangan lupa Ya. subscribe ya. Saya banyak belajar dari channel ini, jadi saya perbandingkan dari mulai ayam kampung, kambing, domba, segala macam. Akhirnya saya putuskan ke Bebek ya, Pak ya. bebek ini gitu. Oh. Pertama saya bermitra dulu dari sama Pak Rudi tadi kan. Kalau mau tahu siapa Pak Rudi, lihat video kita sebelumnya ya. Iya. Jadi sekarang saya coba sekitar 2000 ekor dulu. Bang Bobi, Bang Sony, 2000 ekor. Saya coba. Ini yang di kita ini sekarang nih kurang lebih umurnya 14 hari. 14 hari ya, Pak. DOD-nya dari Pak Rudi. Yaudah dari Pak Rudi, nanti karena kita kemitraan, panennya juga Pak Rudi yang Bertanggung jawab ya. iya untuk ambilnya. Dengan gitu. harga sudah kontak ya, Pak ya. Sudah kontrak. Panen nanti 24.000 per kilogram. Per kilogram. Per kilogram Jadi 24. kalau nanti satu ekor bobotnya di atas 1 kilo, Iya. tetap diperhitungkan ya, Pak. Iya betul. Misalnya kalau 1,2 kilo, Iya. beratnya dikali 24.000 ya, Pak. Iya betul. DOD DOD dari Pak Rudi saya beli seekornya 10.000. Oh, berarti ini yang packing KW ya, Pak ya? Iya betul. kenapa akhirnya bisa memilih bebek packing KW ini, Pak? Itu karena saya pelajari dia tingkat pertumbuhannya lebih cepat. Oke. Permintaannya juga Pak Rudi bilang masih banyak gitu ya. Karena basic saya bukan di pertanian, bukan di peternakan. Saya belajar dulu di sini. Ya, beradaptasi dulu gimana dia pakannya, kesehatannya, Cara pemeliharaannya. iya penyakitnya, mengatasinya ya saya belajar dulu. Nah, ini emang the first time ya, Pak ya? Iya, pertama kali. Pertama ya, Pak? Baru kali pertama. Dan ini baru berapa hari di sini? 14 hari kurang lebih. 14 hari Iya. gitu. Dan untuk yang ini dihandle sama Bapak sendiri ya, Pak ya? Betul, Yang saya mengandalkan karyawan atau tenaga kerja yang lain. ada satu orang asisten karyawan saya satu orang ada gitu. Cuma Bawa sendiri atau dari? bawa sendiri. Pak, dari memikirkan kehidupan di kota sampai ke kandang bebek di Indramayu ini, berapa lama proses memutuskannya itu? Ada pergumulan sendiri atau perenungan panjang atau gimana, Pak? Karena begitu memutuskan minimal 2 bulan ada di sini kan gitu ya? Iya betul. Gimana, Pak? Pertama saya
datang berkala dulu ke sini. Saya lihat keadaan pagi, siang, malam. Saya cari kebutuhan saya, beli ke pasar di mana. Diperhitungkan bagaimana biaya hidup di sini. Ya, gitu biaya Pak, hidup ya? di sini betul. Saya di sini yang masih beradaptasi, yang masih agak berat adalah nyamuknya, Bob. Kayak Dracula bener. Oh. Di sini bener. Jadi kalau siang kita enak, siang paling kita menghadapi terik matahari kan itu. Kalau malam nyamuknya Royokan ya, Pak? royokan. Nggak gentle mereka. Nggak gentle. Saya sih rela aja digigit, diisep darah saya berapa itu nggak apa-apa, asal jangan gatel. Oh iya benar Ikhlas ya, benar. ikhlas. Kalau bisa saya cabut dulu donorit, nah ambil di situ gitu ya. Nah, buat yang nggak mau gatel-gatel selama digigit nyamuk, gunakan produk. Nah, di sinilah klien harus datang. Banyak yang bisa kita bicarakan. Yuk, bisa yuk, brand yuk. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel vlogger peternakan Indonesia. Pak, tapi nggak gampang loh memutuskan dari hanya tinggal on off AC untuk bisa tinggal di sini Iya. dengan fasilitas yang yang sangat jauh berbeda dengan di kota gitu loh, Pak. Ya karena itu kan di situasi pandemi ini kita kan dituntut untuk survive. Betul. Kan, dituntut. Jadi ya kita sebagai makhluk yang berakal budi dan segala macam, ya kita harus bagaimana caranya kita bisa survive, bertahan hidup gitu. Betul. Fighter, iya. Pengetahuan Bapak dari kecil pernah ada pengalaman untuk beternak, memelihara apa gitu, Pak? Ada ikan cupang. Pak. Ikan. Waktu sekolah ya, Pak? Iya, ikan cupang gitu. Berarti masih sama generasi kita. Iya, masih Kumpulin cupang. duit itu berapa terbeli di abang-abang ikan cupang ya. Mati ngamuk kan gitu. Iya. Tapi tidak pernah ada pengalaman beternak Nggak ada sama sekali, nggak ada. Nah, Nggak ada. selanjutnya apa yang membuat tertarik gitu, Pak? Maksudnya kan kalau misalkan hanya sebagai pengalihan pekerjaan, banyak sekali yang Bapak bisa lakukan bahkan di Jakarta gitu kan mungkin kan? Ya saya tertarik di bidang ternak ini karena sampai sekarang ya di mindset saya kelihatannya masih bisa menguntungkan. Nah, asal tadi kita bisa manajemen kandangnya yang baik pertama, ya, kebersihannya sama pakannya, yang terutama pakan. Kalau bebek ini pakan ini saya masih pakan pabrikan hanya 10 hari pertama Oh, di awal ya. di awal. Selanjutnya saya pakai yang sekarang nih, tadi ini beras menir saya kasih, kan udah kosong lagi, padahal tadi penuh ya. Udah habis lagi nih beras menir, saya rebus kayak nasi aron gitu ya. Diberikan ke mereka. Atau melalui proses fermentasi enggak, Pak? Enggak, kalau beras masak langsung. Oh, masak langsung. Kalau yang makanan pabrik kemarin itu awal tuh saya fermentasi. gitu. Sisanya yang tadi saya tunjukin tadi itu. Gitu. Sisanya apa tadi yang ditunjukkan bisa dijelasin, Pak, isinya itu? Isinya itu tadi pakan pabrik yang saya fermentasi menggunakan bakteri nitrat. Jadi dia memperbaiki pencernaannya dia. Nutrisinya itu bisa naik sampai 2 kali lipat, penyerapannya juga lebih baik dan pencernaannya juga bagus ya. Yang tadi pakan ini, Pak. Kira-kira kosnya per kilo di kisaran berapa, Pak? Kalau beras menir tadi per kilo sudah sampai sini ya, diantar ke sini itu 4.000 per kilo. Dan biasanya ini sampai umur berapa, Pak, bisa diberikan? Sampai panen bisa. Oh, sampai panen bisa. Sampai panen bisa. Bang. Cuman kan kadang-kadang kan kita proses beras menir itu harus melalui proses masak ya kan. Nah itu cukup makan waktu dan ada kos tambahannya. Jadi selain beras menir saya kasih tadi nanti itu ada remahan biskuit yang reject itu. Itu diambil dari? Ya ada suppliernya di daerah Kerawang juga ada. Oke. Di Bandung juga ada. Itu kosnya sekitar 3.000 rupiah per kilogram. Jadi nanti di mix atau gimana, Pak? Langsung aja dikasih aja langsung gitu. Kalau dia sudah menir nih selama seminggu saya kasih ganti yang lain. Nah, kalau dilihat dengan pakan riset dari Bapak sendiri terhadap pertumbuhan bebek yang dipelihara gimana, Pak? Saya masih belum bisa menentukannya karena masih belajar ya. Karena ada yang kecil, ada yang besar, jadi harus melalui proses sortir juga itu. Iya, benar. Itu biar nanti perkembangannya bisa serempak gitu. Karena nanti biasanya ya, kalau dia tidak dipisahkan, nanti dia kalah dalam mengambil pakan, kalah sama yang gede. Iya betul. Jadi untuk memacu lah untuk bebek-bebek yang ketinggalan yang harus dipisah. Bisa. Dan mungkin nanti ya pakannya juga kalau bisa tersedia terus. Iya. Itu lah istilahnya. Iya betul. Gitu ya, Pak. Iya betul. Pak, selanjutnya kita flashback nih. Dalam memutuskan untuk beternak, perhitungan matematikanya bagaimana nih, Pak?
apa yang membuat Bapak yakin saya akan membeli DOD dan saya akan menyewa? Ngomong-ngomong ini sewanya teman-teman per 1000 adalah Per 1.000 500.000. 500.000 di Berarti sini. kalau 2000 1 juta per siklus panen. Iya. Itu juga salah satu matematikanya. Nah, Iya. pada titik apa Pak Aris mulai melihat matematika ini aman gitu? Pada titik ketika masih ada minimal 10% profit marginnya. Contohnya apa dulu yang Bapak matematikakan? Contohnya segini, saya beli DOD kan 10.000 ya kan, 10.000. Berarti saya beli 2.000 itu 20 juta. 20 juta. Saya anggarkan sampai panen itu pakan 35 juta. 35 juta tambah 20 berarti 55. 50 juta sama biaya lain-lain 60 juta Ya. untuk 2.000 ekor ya. Nah, nanti ketika panen kan 24.000 dikali 20.000 ekor dengan asumsi kenaikan sekitar 1,2 sampai 1,5 kilogram per ekornya. Ya, jadi berapa, masih sisa sekitar 10 jutaan lah kurang lebih. juta. Iya. Jadi dengan invest kalau tadi 60 juta, 10 juta, 10 per 60, berapa persen itu ya? Iya, masih segitu. Masih oke lah, Bu. Nah, itu hitungan ini ya, hitungan baru teori ya. Tapi kan penyusutan DOD itu diperhitungkan. Iya betul, ada tingkat kematian itu dengan tingkat kematian kurang lebih 10% atau 15% lah. Itu yang sekarang dijaga. Udah disasumsikan ya. Iya. Kenapa Bapak bisa mengasumsikan bahwa tingkat kematiannya di 10 sampai 15%? Ya itu karena tadi hanya bisa memprediksi ya. Jadi langkah-langkahnya itu pertama sanitasi kandangnya yang bagus ya kan. Kehangatannya awal-awal saya karena masih baru ya, dia masih kedinginan, udah saya bikin kayak begini nih. Kayu bakar kayak gini biar dia lebih hangat ya. Jadi saya perhatiin matinya mereka ini karena ketindihan. Sudah berapa persen sejauh ini? 60 ekor dari hari pertama sampai sekarang. 60 ekor. Berarti belum sampai 1% ya? 60 ekor. Dari 2000 ya? Dari 2.250. Iya kan? 1,2 ya? Iya. 1,2%. 1,2% ya. Menarik Pak. Selanjutnya perhitungan apa lagi Pak? Kan pasti sampai kepada panen kan? Iya. Setelah panen perhitungannya seperti itu. Itu kalau misalkan sesuai dengan perhitungan Iya. Pak Aris. Iya. Kalau enggak ya kita Worst come to worst, masih harus manajemennya gimana? harus belajar lagi, ya, harus banyak bertanya lagi sama orang yang sudah sukses. modal berapa kali siklus yang Pak Aris siapkan di awal gitu? Mungkin 2 atau 3 kali siklus mungkin. Hai Kodesta, jangan lupa subscribe ya dan juga komen di vlogger peternakan. Lanjut dari hitung-hitungan Oke, saya ya. lanjut dari hitung-hitung. Memang kalau masalah hitung-hitung, kita biarkan Sony yang menghitung. Enggak. Ini dari asumsi tadi apa yang disampaikan sama Pak Aris ya. Kalau bisa dengan harga kontrak 24.000 itu jangan di bawah panennya, harus rata-rata minimal di 1,3. Iya, 1,3 lah hitungan saya, karena kan Bapak pakai karyawan juga. Iya, betul. Lebih bagus, better sih 1,4, 1,5. Betul. Oke, itu sudah ada. Kalau diasumsikan tadi dengan hitungan yang tadi, ya mungkin di angka, kalau mulus ya, kan kita nggak tahu ya, ini percobaan ya bisa keuntungannya bisa 16%. Tapi kalau lebih dari 40 hari untuk ngejar si 1,4, 1,5 itu dari kontrak kandang sendiri gimana? Nggak ada masalah, yang penting dia per siklus panen kan. Jadi emang kita harus coba Pak tekankan untuk cari formulasi pakan yang tepat Pak. Betul. Kuncinya sih di situ. Betul. Karena Itu yang sedang diusahakan ya. 70% ya, 70% biaya yang habis itu emang lebih banyak ke pakan. Jadi ini emang ketika inovasi ini kita sudah dapat, wah itu menang banget gitu. Ini kan masih sewa gitu. Ini adalah permulaan yang baik ya buat teman-teman untuk modal dasar yang modal pokok. Ini sudah terlewatkan dulu nih, gitu membuat kandang, kayak gitu kan ini sudah biaya sewanya juga masih masuk akal gitu ya Pak. Lalu ada juga maksudnya dibantu panduan arahan dari Pak Rudi sendiri. Jadi benar-benar untuk pemula saya rasa sangat cocok di sini ya Pak ya. Iya. Karena di sini kan kita akan dibantu. Kadang-kadang kan orang gini Pak, sulit untuk mengambil keputusan itu langkah-langkahnya seperti apa. Iya. Kan kita kadang bingung. Ini sekarang sangat mudah difasilitasi kandang sudah ada. Cari bibit kadang orang pusing kan. Tidak ada jaminan. Ada komparasi nggak sebelum kesini Pak? Ada, jelas Nah ada. komparasinya apa aja tuh dari Pak Aris? Komparasinya yang pertama yang jelas karena saya pemula masih baru segala macam, saya hanya berpikir ketika panen ini barang ini siapa yang bakal ngambil? Itu dulu. Itu dulu. Nah setelah kesana kan kita pengembangannya kan kita bisa nambah pengetahuan segala macam, mungkin kita bisa mandiri. Terus terang saya juga sudah mulai jual karkas juga, ya kan. Kemarin saya
Dari Pak Rudi juga, saya udah ke Jakarta kemarin saya kirim 200 ekor, ke Bandung saya kirim 300 ekor, baru mulai. Yang ditakutkan orang-orang ketika mau memulai ini adalah tanggapan dari teman-teman. Bagaimana Pak? Lingkungan eksternal dari Pak Aris menanggapi, lu di mana nih sekarang kan gitu ada pertanyaan kan? Kalau tanggapan teman-teman atau tanggapan lingkungan, tanggapan keluarga sekarang kita balik badan aja. Kita Maksudnya tapi banyak yang negatif atau kalau ada yang positif atau pasti gimana? mix macam-macam. Kalau yang negatif justru akan memotivasi kita. Iya. Mudah-mudahan mereka umurnya panjang. Amin, ya kan? amin. Ya kan Iya. bisa ngelihat kita sukses. Amin, amin. Itu mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan amin. Oh, selanjutnya dari respon-respon orang mulai melihat bahwa Pak Aris ini adalah benar-benar diterima sebagai misalkan supplier bebek lah atau memang peternak bebek, itu ada yang merespon seperti itu nggak? Ya di belakang kita nggak tahu ya, namanya manusia kan pembicaraan macam-macam. Depan kita baik, belakangnya nggak tahu gitu kan. Ya udah kita anggap aja itu sebagai pemicu diri kita gitu. Buat kita berbuat ya maksimalinnya supaya bebek kita nggak mati itu ya. Maksimalnya supaya bebek kita bobotnya lebih berbobot, lebih berat ya itu aja. Iya. Kalau yang soal itu sih saya udah kebal. Tapi sampai ada yang akhirnya memesan, itu kan berarti kan orang sudah percaya kan gitu. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Nah itu bagaimana, siapa yang pertama percaya bahwa saya pesan bebek ke Pak Aris gitu? Orang luar kah atau sekitar kita? Sesama peserta seminar kuliner ya, saya pernah ikut seminar kuliner, sering bertukar-tukaran nomor handphone. Nah, kebetulan dia tahu saya sekarang ternak bebek, dia pesan karkasnya. Dia pengusaha bebek ireng ala Madura gitu. Gitu di Jakarta. Memang belum banyak sih, cuman baru satu orang aja, tapi dia sekali pesen ya 200 gitu, 200 ekor. Lumayan. Akan berkesinambungan terus. Betul. Iya, Tinggal iya. kita nyari pelanggan-pelanggan baru lagi aja gitu. Iya. Teman-teman, ya, jangan lupa lah. Silakan untuk menghubungi Pak Aris kalau ada yang butuh karkas juga ya gitu. Iya. Gitu. Selanjutnya akan lebih suka di budidaya atau akan lebih suka disuplai atau kira-kira akan membuat kuliner sendiri Pak? Karena kan pernah seminar kuliner. Iya. Mimpinya ya. Iya, kita berbicara ke depan. Mimpinya sih dari hulu ke hilir ya mimpinya gitu kan. oke. Tapi kan kita harus lihat dulu gitu mana yang lebih cocok buat kita gitu. Iya. Disitulah kita mesti jajakin satu-satu. Sudah pernah mempersiapkan untuk membuka rumah makan bebek sendiri gitu? Udah dan gagal. Gagal karena apa Pak? Pengunjungnya yang kurang ramai. Pengunjungnya kurang ramai. Di situasi dengan pandemi sekarang daya beli masyarakat masih kurang gitu, belum itu ya. Oh, bukannya pas pandemi? Ya kurang lebih lah mendekati gitu. Oh, iya menarik ini. Jadi kegagalan di dalam satu bidang bisnis bukannya membuat kita down, tapi membuat kita lebih memperdalam lagi ya Pak ya. Iya menarik. Ini adalah point of view yang sangat luar biasa yang bisa dimiliki oleh teman-teman gitu ya. Kalau gua gagal di sini, kesalahannya apa? Mungkin kesalahannya dulu. Oke, gua coba yang di sini gitu kan. Gitu. Intinya jangan menyerah. Iya. Jangan give up, itu penting gitu. Betul. Iya. Berarti akan tidak menyerah lagi untuk punya restoran sendiri nantinya gitu. Mudah-mudahan, insya Allah. Ya. Insya Allah. Amin. Ini langkah awal yang tepat Bob. Ambil keputusan, beternak mulai 2000, mudah-mudahan berkembang ya. Pak Amin, Aris, ya. amin, insya Allah. Berkembang 2000, 4000 dan mungkin nanti ke pemasarannya juga nanti Iya, akan lebih meningkat. betul. Kalau kita suka makan daging ayam, daging sapi, kita harus tahu dari mana itu asalnya. Makanya kamu harus subscribe channel Vlogger Peternakan Indonesia biar nambah ilmu. Hal-hal yang paling menarik yang bisa diceritakan, perbedaan dari hidup di kota dan di kandang. Pertama lengan saya belang ya. Belang gini. Cara berpakaian juga berbeda ya Pak? Cara berpakaian Kalau di beda. hotel beda dong. Oh, iya. Itu sekarang nggak perlu grooming lah di sini. Nggak perlu grooming. Facial nggak perlu ya Pak ya? Emang nggak pernah. Maaf ya. Oke, selanjutnya Ya itu ya. perbedaan. Pertama, saya selalu kalah berpacu sama bebek ini. Misalkan Dalam hal pemberian pakan, saya baru persiapan pakan tuh bisa 1,5 jam, 2 jam sendiri. Dikasih 10 menit habis. Dikasih 10 menit dia kering. Nah ini yang nyiapinnya 1 jam. nyiapinnya 1 jam. Itu kayak gini udah mulai kering. Nah biasa Bapak pola pemberian pakan yang selama 12 hari ini dilakukan dalam sehari berapa kali?
sekenyang ya. Oh, jadi begitu habis Kasih. Oh, Kecuali iya. tengah malam jam 12 malam kan kita juga mesti istirahat. Ya, kita penuhin ya udah paling habis sholat subuh baru. Pengalamannya lagi Pak, apa yang menarik yang ketika ada di kandang ini? Bicara tidur tadi, tidurnya mungkin di mana? Ya itu tadi kita kasih kursi lipat tuh yang bisa memanjang. Saya tidur di sini. Hah? Di sini. Kasih kursi saya tidur di sini. Tidur di kandang? Tidur di kandang, kasih kipas angin. Standar hotel mulia ya, Bu. Enggak lah. Nah, jadi saya tidur sini. Ya udah, kadang-kadang saya kasih kipas angin ya. gitu ya. Ya udah, sambil lihat mereka makanannya habis apa enggak. Sampai tidur di kandang Iya. bersama dengan bebek-bebek ini Iya, Pak. betul. Gimana rasanya Pak? Berisik. Ada ikatan batin nggak Pak? Biasanya kalau melihara tuh ada ikatan batin gitu jadinya. Enggak ada lah. Malah saya kesel kadang-kadang jempol saya diisep-isep dikira makanan dia. Gitu. Oke. Terima kasih sudah berbagi pengalaman Pak Aris. Iya, siap. Semoga kita doakan kesuksesan sudah menanti Amin. di depan dan juga pasti akan dari hulu ke hilir Iya, akan mudah-mudahan. tercapai Mudah-mudahan. nanti bisnisnya gitu Dan ya. ini bisa menginspirasi teman-teman. Pak Aris dari menonton, melihat, analisa, eksekusi, Bob. Betul. Yang kadang-kadang- penting adalah eksekusinya. Kadang-kadang kan orang hanya cuman berhenti sampai bermimpi dan Iya. tidak ada action, Bob. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Aris, silahkan untuk datang ke di daerah Perbatasan Indramayu Subang lah. Iya, perbatasan Indramayu Subang. Atau mungkin ada Instagram yang bisa dihubungi Pak? enggak ada. Nggak ada ya? Saya sudah sibuk ngurusin anak-anak saya yang 2000 ini jadi. Atau silakan ngobrol nanti di inilah Telegram. grup Telegram Iya. Vlogger Peternakan Indonesia. Di situ kita bisa saling berdiskusi lagi untuk teman-teman yang berminat untuk berbicara mengenai peternakan atau teman-teman yang baru ingin mempelajari peternakan juga seperti Pak Aris ini memulai dengan langkah pertama gitu. Oke, Ibob, Sony, sarjana peternakan, maju terus, jangan menyerah, apalagi, Bob. ya udah itu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke. Oke, sampai jumpa. Bye bye, sampai bertemu di video berikutnya. Oke.